Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Ozal Putri dengan NIM 1814070022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang referensi. Yang pertama itu pengertian referensi atau daftar pustaka. Referensi adalah tulisan mengenai sejumlah informasi terhadap suatu buku yang ditinjau dan dinilai mengenai sumber penulisannya. Sedangkan daftar pustaka adalah tulisan yang berada di akhir sebuah karya tulis ilmiah yang digunakan sebagai sumber atau referensi oleh seorang penulis dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah baru. Yang selanjutnya yaitu pentingnya menuliskan referensi dalam sebuah tulisan ilmiah. Yang pertama yaitu memperkuat argumentasi atau teori. Referensi digunakan sebagai bahan penunjang sebuah argumentasi atau teori yang diajukan dalam tulisan. Yang kedua yaitu menghindari plagiarisme. Menggunakan referensi bertujuan agar tidak menjadi suatu tindakan plagiat atas hasil karya orang lain. Yang ketiga yaitu menghargai karya orang lain. Referensi perlu dicantumkan sebagai bentuk penghargaan kepada karya orang lain. Yang keempat yaitu memberikan informasi kepada pembaca. Referensi bertujuan memberikan informasi kepada pembaca mengenai sumber asli dan lengkap dari sebuah teori atau pendapat. Tata cara atau aturan penulisan daftar pustaka pada laporan ilmiah. Yang pertama yaitu penulisan daftar pustaka dari sumber buku. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis daftar pustaka dari sumber buku. Namun, hal yang paling utama adalah memperhatikan urutan dan tanda bacanya. Yaitu yang pertama, nama. Nama penulis ditulis paling awal. Ingatlah untuk selalu menuliskan nama belakang penulis terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan tanda koma. Setelah itu, cantumkan nama depan dan tengah penulis buku tersebut. Jika buku tersebut merupakan karya dari dua penulis atau lebih, hanya penulis pertama yang urutan namanya dibalik. Penulis kedua dan seterusnya berada setelahnya dengan urutan yang sesuai dengan nama aslinya. Jika pada buku tersebut nama penulis dicantumkan dengan gelar pendidikan atau gelar lainnya, gelar-gelar tersebut tidak perlu dituliskan. Yang kedua yaitu tahun terbit. Setelah nama, cantumkan tahun terbit dari buku yang teman-teman gunakan sebagai referensi. Jangan terkecoh pada angka tahun cetakan awal sebab bisa saja buku yang kamu pakai merupakan cetakan kedua, ketiga, ataupun terakhir. Yang ketiga yaitu judul buku. Tuliskan judul bukumu secara lengkap. Jangan lupa penulisan judul dibuat dengan italik atau miring. Yang keempat yaitu kota dan nama penerbit. Bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka sebuah buku adalah mencantumkan kota penerbit dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Dahulukan penulisan nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Yang selanjutnya itu kita bisa menggunakan penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, koran, ataupun majalah. Tidak berbeda jauh dengan penulisan dari sumber berupa buku. Teman-teman pun perlu mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul artikel, hingga kota dan nama penerbit. Hanya saja ada perbedaan penulisan untuk beberapa urutan tersebut, yaitu yang pertama nama. Pastikan nama yang teman-teman tulis dalam daftar pustaka artikel tersebut adalah penulis artikelnya, bukan editor dari jurnal, koran, ataupun majalah yang menjadi sumber referensi. Yang kedua yaitu judul. Dahulukan penulisan judul artikel menjadi sumber referensi. Penulisan tidak dengan format italik, melainkan tegak lurus dengan pemberian tanda kutip, pembuka dan penutup. Setelah itu lanjutkan dengan penulisan sumber jurnal ataupun majalah yang memuat artikel tersebut. Penulisan nama jurnal, majalah atau koran baru dicetak miring. Ikutkan di halaman beberapa artikel tersebut dimuat dengan tulisan dengan tanda kurung. Yang selanjutnya yaitu penulisan daftar pustaka dari internet. Selain artikel cetak, tidak jarang seseorang mengambil sumber tulisannya dari artikel-artikel di internet. Untuk penulisan daftar pustaka dari internet, urutannya yaitu yang pertama, nama. Cara penulisan nama untuk artikel daring tidak berbeda dengan penulisan nama dari sumber buku maupun artikel cetak.
Yang kedua itu tahun penayangan. Tuliskan tahun penayangan dari artikel tersebut. Yang ketiga, judul. Judul artikel daring tidak ditulis secara italik, melainkan hanya diapit tanda kutip. Yang keempat yaitu URL. Jangan lupa menyalin alamat URL dari artikel tersebut agar dapat diakses jika ada yang ingin membuktikan kesahihannya. Yang kelima yaitu waktu pengambilan. Di bagian akhir, jangan lupa mencantumkan waktu pengambilan artikel daring itu secara lengkap, yakni tanggal dan jam saat kamu mengunduh ataupun menjadikannya referensi. Pembahasan yang selanjutnya itu menuliskan kutipan versi body note, footnote, dan endnote dalam isi laporan dan hubungannya dengan cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama yaitu footnote atau catatan kaki. Dilakukan apabila penulis mencantumkan nomor indeks di akhir sebuah kutipan, lalu di bagian bawah halaman tersebut, bagian kaki halaman terdapat keterangan nomor indeks yang menjelaskan sumber kutipan tersebut. Prinsip-prinsip dalam penulisan catatan kaki. Yang pertama, dicantumkan di bagian bawah halaman, dipisahkan dengan naskah skripsi atau sebuah garis. Pemisah ini akan otomatis dilakukan oleh program Microsoft Word dengan cara mengklik insert, kemudian reference, kemudian footnote. Yang selanjutnya itu nomor catatan kaki ditulis secara urut pada tiap bab, mulai dari nomor 1, artinya catatan kaki pertama di tiap awal bab menggunakan nomor 1, begitu seterusnya. Yang ketiga yaitu catatan kaki ditulis dengan 1 spasi. Yang keempat, pilihan huruf dalam catatan kaki harus sama dengan pilihan huruf dalam naskah skripsi, hanya ukurannya lebih. Yang selanjutnya, baris pertama catatan kaki menjorok ke dalam sebanyak 7 karakter. Judul buku dalam catatan kaki ditulis miring atau italik. Yang terakhir yaitu nama pengarang dalam catatan kaki ditulis lengkap dan tidak dibalik. Yang selanjutnya yaitu catatan tubuh atau body note. Dilakukan ketika penulis mencantumkan sumber kutipan langsung setelah selesainya sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Prinsip-prinsip dalam penulisan catatan tubuh. Yang pertama itu catatan tubuh menyatu dengan naskah, hanya ditandai dengan ukuran buku dan buka dan kurung tutup. Yang kedua itu catatan tubuh memuat nama belakang penulis, tahun terbit buku, dan halaman yang dikutip. Selanjutnya, nama penulis, tahun terbit, dan halaman berada dalam tanda kurung, ditempatkan setelah selesainya sebuah kutipan. Jika kutipan ini merupakan akhir kalimat, maka tanda titik ditempatkan setelah kurung tutup catatan tubuh. Yang selanjutnya, endnote atau catatan akhir, yang merupakan catatan referensi yang diletakkan di akhir suatu karya tulis ilmiah sebelum daftar pustaka. Dalam program komputer, cara pembuatan endnote sama dengan footnote. Hanya letaknya saja yang berlaku untuk footnote, juga berlaku untuk endnote, termasuk ketentuan untuk daftar pustaka. Pembahasan yang selanjutnya yaitu membuat panduan menggunakan tool reference pada Word. A. Membuat kutipan versi footnote secara otomatis dalam teks dan referensi. Langkah pertama, dengan membuka dokumen yang akan kita beri footnote pada file Microsoft Word. Selanjutnya letakkan kursor pada kalimat yang kita inginkan untuk memunculkan footnote. Kemudian pilih menu reference. Tab ini terletak di bagian atas jendela berjejer bersama home serta berada di antara layout dan my link. Yang selanjutnya pilih insert footnote. Maka secara otomatis footnote atau catatan kaki sudah terbentuk di dokumen Microsoft Word dengan angka 1 kecil yang muncul pada kalimat di mana kita meletakkan kursor tadi. Yang B yaitu cara membuat body note. Pertama, buka file atau makalah yang ingin dicantumkan body note. Kemudian arahkan kursor pada bagian akhir paragraf yang akan diberi body note sebelum tanda titik. Lalu klik insert citation pada tab reference dan klik add new source akan muncul. Kemudian pilih edit dan isi sesuai data yang ingin kita buat. Kemudian klik add lalu OK. Kemudian kita harus mengisi titel, years, city, dan publisher lalu klik OK dan ulangi langkah 2-5 jika ingin menambahkan sumber lain pada paragraf lain. Pembahasan yang selanjutnya yaitu penulisan referensi otomatis dari Google Cendekia atau Google Scholar. Google Cendekia atau Scholar adalah
layanan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian materi pelajaran berupa teks dalam berbagai format publikasi. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, buka halaman website Google Scholar. Pada kontak pencarian, masukkan judul artikel yang akan dikutip sebagai rujukan. Yang selanjutnya, pada hasil pencarian dengan item atau judul yang sesuai, klik Cite, sehingga muncul beberapa style pengutipan. Pilih blok item pengutipan pada bagian Vancouver, kemudian klik kanan dengan pilih copy. Buka halaman naskah yang sedang ditulis pada bagian daftar pustaka, tempel atau paste rujukan yang sudah dikopi sebelumnya. Yang terakhir, modifikasi sesuai dengan panduan penulisan yang ada. Penulisan referensi otomatis dari aplikasi Mendeley. Mendeley adalah sebuah perangkat lunak atau software untuk melakukan pengolahan atau manajemen referensi. Dengan aplikasi ini membantu para peneliti untuk melakukan sitasi dengan mengolah referensi atau daftar pustaka dengan mudah dengan hanya sekali klik. Langkah-langkahnya yaitu, pertama kita harus mengunduh atau menginstal aplikasi Mendeley ini. Yang selanjutnya kita harus membuat akun Mendeley. Setelah itu, login dengan menggunakan akun Mendeley ke aplikasi Mendeley Desktop. Setelah itu, kita bisa memasukkan referensi ke aplikasi Mendeley. Yang pertama yaitu memasukkan file di PDF ke aplikasi. File PDF dapat dimasukkan dengan cara mengklik tombol Add pada kiri atas. Pada jendela yang terbuka, cari file PDF yang ingin dimasukkan ke dalam aplikasi Mendeley. Jika sudah terpilih, maka klik Open. Aplikasi Mendeley akan secara otomatis mengambil data-data yang ada pada file tersebut dan menampungnya pada tab detail di kanan. Pembahasan yang terakhir yaitu membuat referensi otomatis dengan aplikasi Zotero. Caranya yaitu yang pertama, download dan install aplikasi Zotero. Setelah itu buka aplikasi Zotero. Lalu tambahkan sumber referensi dengan cara klik New Item, pilih salah satu jenis referensi, misalnya book. Setelah pilih buku, lalu masukkan data sesuai buku referensi, mulai dari judul buku, penulis, tahun terbit, kota terbit. Setelah selesai, klik Enter.